Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang transaksi multi currency PT Sri Kandi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Nagita dengan NIM 112000186. Nama saya Anissa Ramadhanti dengan NIM 112000242. Perkenalkan, nama saya Erda Melinia Kartika dengan NIM 112000079. Nama saya Labibah Kamila Ahmad dengan NIM 112000359. Nama saya Nurul Oktaviani dengan NIM 112000071. Saya Nurul Oktaviani dengan NIM 112000071 akan menjelaskan tentang pengertian ABSS Accounting. ABSS Asian Business Software Solution adalah program akuntansi yang sangat dikenal dan sebelumnya dengan nama Mayop. Sejak tahun 2018, nama Mayop di daerah Asia Selatan, Zone Asia, berubah nama menjadi ABSS. Program ini biasanya terdiri dari modul General Ledger, kas atau bank, pembelian, penjualan, persediaan, dan fasilitas untuk mencatat data pelanggan maupun pemasok. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang dan jasa pada PT Sri Kandi. PT Sri Kandi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan makanan, industri kue, dan catering. Di awal tahun 2021, PT Sri Kandi ini berencana melakukan pencatatan dan penanganan masalah transaksi keuangan perusahaan dengan menggunakan ABSS Premier versus 20. Adapun identitas perusahaan, nama perusahaan itu PT Sri Kandi dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan nomor telepon 0267111222, fax 0267111223, dengan email srikandi@gmail.com. Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 atau menggunakan sistem 12. Perusahaan tersebut bergerak di bidang catering bisnis. Selanjutnya, untuk membuat data perusahaan baru menggunakan ABSS Premier versi 20 adalah yang pertama, klik menu Create. Pada tampilan jendela Introduction, klik Next. Tampilan jendela Company Information, klik Next, kemudian akan tampil jendela Accounting Information. Klik Next, kemudian akan tampil jendela Konfirmasi. Lalu klik Next pada tampilan jendela, pilih pada tampilan jendela Akun List. Pilih option yang ketiga karena akunnya akan dibuat sendiri. Ada 3 pilihan yang disediakan. Yang pertama itu menggunakan daftar akun yang disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Yang kedua, menggunakan fasilitas import akun, di mana akun yang akan digunakan telah digunakan dalam suatu file teks. Yang terakhir itu membuat sendiri daftar akun pada modul account ABSS. Saya Labibah Kamila Ahmad dengan NIM 11-2003-59. Di sini saya akan melanjutkan mengenai membuat data perusahaan baru menggunakan ABSS Premier versi 20. Yang selanjutnya nomor 7, klik Next untuk memilih lokasi penyimpanan file perusahaan. Nomor 8, klik Next, kemudian pilih Command Center, Setup Assistant untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela, utama Command Center IBSS. Command Center IBSS untuk masuk ke jendela utama IBSS. Jika memilih opsi ini, Anda tetap dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada. Setup multi currency. Saat membuat file baru fasilitas multi currency tidak langsung diaktifkan oleh IBSS Premier. Untuk mengaktifkan fungsi multi currency pada IBSS dengan cara dari menu bar, pilih menu setup, pilih dan klik preference, pilih tab system, pilih ideal in multiple currency system wide, kemudian klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setup daftar mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata uang standar internasional, yaitu Singapura Dollar yang sebagai lokal supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat: currency kode, currency name, exchange rate, currency simbol IDR rupiah 1, Rp, USD, United States dolarnya 13.000 USD dolar. Nah, ini untuk tampilan currency IDR. Kalau yang ini tampilan sebagai currency-nya USD.
Saya Anissa Ramadanti dengan NIM 11200242 akan melanjutkan presentasi ya. Ini setup akun. Daftar akun disusun sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dengan model pengelompokan sebagai berikut. Pertama, akun kelompok harta didahului dengan nomor 1. Kelompok harta dibagi menjadi beberapa jenis tipe akun sebagai berikut. Pertama, ada aktif lancar, yaitu bank, account receivable, order current asset. Selanjutnya ada aktif tidak lancar, yaitu ada fixed asset dan order asset. Kedua, akun kelompok kewajiban didahului dengan nomor 2. Akun kelompok utang atau kewajiban dibagi sebagai berikut. Ada utang lancar dan utang tidak lancar. Utang lancar ada credit card, account payable, order current liability. Sedangkan utang tidak lancar adalah utang liability dan utang liability. Akun kelompok ekuitas dengan nomor 3. 4. Akun kelompok pendapatan didahului dengan nomor 4. 5. Akun kelompok harga pokok didahului dengan nomor 5. 6. Akun kelompok beban usaha didahului dengan nomor 6. Akun kelompok pendapatan di luar usaha didahului dengan nomor 8. 8. Akun kelompok beban di luar usaha didahului dengan nomor 9. Selanjutnya ada tipe akun atau perkiraan, yaitu tipe akun atau perkiraan akan diberi nomor dengan bagian awal sesuai dengan kelompok akun. Nomor terdiri dari 5 digit, dengan digit pertama menunjukkan nomor kelompok akun. Diberikan dalam 2 tipe, yakni header account dan detail account. Header account yaitu digunakan untuk mengelompokkan akun dengan tujuan yang sama. Akun di bawahnya yang dinilai dan nilai transaksi tidak dapat dipindah hubungan pada akun tersebut. Account non-postable. Sedangkan detail account yaitu terletak di bawah akun header. Akun ini tidak memiliki sifat lagi dan nilai transaksi dapat dipindah pada akun atau postable. Nama saya Erda Melinia Kartika dengan NIM 112079 akan menerangkan tentang penambahan akun USD di PT Serikandi. Yang pertama kita buka modul, terus modul akun list. Selanjutnya pilih akun list, pilih new, kemudian buat akun kas USD dengan tipe akun adalah bank, seperti gambar berikutnya. Seperti akun ini ya. Catatannya, lakukan hal yang sama untuk pembuatan akun yang menggunakan mata uang asing atau USD-nya. Selanjutnya kita menambahkan akun baru. Pilih akun list, lalu klik akun list, pilih new. Selanjutnya pilih kolom detail, lalu ubah currency menjadi USD, lalu klik OK. Ubah akun tipenya cash atau bank, exchange menjadi bank. Untuk transaksi yang selanjutnya ada setup link akun. Akun yang terhubung tersebut melekat di tempat-tempatnya itu. Yang pertama ada link akun yang diisikan dari menu setup. Yang kedua ada link akun yang diisikan dari menu list atau currency. Yang ketiga ada link akun yang diisikan dari menu list atau teks kode. Yang keempat ada link akun yang diisikan dari menu list ke item. Yang pertama ada setup links dan banking account. Ini bisa dilihat di gambar. Untuk aturannya kita menggunakan akun-akun sebagai berikut. Yang kedua, setup IDR link account, sales link account. Juga ada setup USD link account. Ini adalah mengatur bahasanya menjadi USD atau dolar. Lalu di tampilan purchase-nya juga menggunakan USD. Hingga nanti muncul akun yang baru. Yang kelima ada setup pajak link account. Yang A ada kode pajak yang perlu dibuat. Yang pertama ada pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dengan tax type-nya good and service tax, rate-nya 10%, tax collect-nya 2 strip 300, pajak masukan dan tax paid-nya 2 dengan akun 2 strip 3200 pajak keluaran. Untuk menu di BSS-nya ada di menu teks kode ya.
Ini bisa dilihat di gambar. Yang B ada kode pajak yang diubah dari daftar list. Teks kode NT atau non-taxable dengan teks type-nya sales tax, rate-nya 0, dengan nomor akun 2-3100. Selanjutnya untuk mengisi data set attribute, kategori, dan harga. Yang pertama, kita mengisikan data jobs. Pilih menulis, klik jobs, lalu klik new, klik OK, kemudian isikan daftar pada jobs berikut, lalu klik OK, kemudian lakukan langkah yang sama pada jobs J. Yang kedua, kategori. Pilih menulis, lalu klik kategori, klik new, isikan data kategori seperti daftar tersebut, lalu klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya kita klik price level. Pilih menulis, custom list, and file name, lalu klik price level, kemudian isikan seperti gambar ini. Setup opening balance, cut file, dan inventory. Untuk setup opening balance, yang pertama kita pilih setup, lalu klik balance, lalu klik tekan opening balance. Masukkan daftar satu awal perusahaan yang tertera di sini. Adapun akun dengan mata uang asing, isikan sebesar mata uang asing. Maka oleh ABSS akan dihitung sebesar nilai change tersebut. Yang lebih hasilnya nanti akan seperti klik menu cut file, lalu cut list, pilih jenis all cut, lalu klik new. Isikan data seperti gambar di bawah ini. Untuk pada tab selling detail ubah data, untuk item price live itu diganti menjadi USD, take code menjadi PPN, take code menjadi NCT. Lalu untuk setup cut list dengan currency IDR. Yang pertama pilih menu cut file, selanjutnya pilih cut list, lalu pilih tab customer untuk data yang customer, lalu klik new, isikan data customer sesuai daftar yang di bawah ini. Isikan data customer, supplier, employee, kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Dan hasilnya untuk data customer kurang lebih seperti ini, untuk data supplier kurang lebih seperti ini, dan daftar employee, data-data employee kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, setup saldo awal customer USD. Itu pertama kita ke menu setup, kemudian ke menu balance, kemudian kita pilih customer balance, kemudian untuk currency-nya kita pilih USD. Lalu kita inputkan sesuai dengan tabel seperti ini, yaitu customer untuk namanya yaitu PT Miranda, untuk jobnya P, kategorinya L, opening balance-nya $50, kemudian nomor invoice-nya INF 01. Selanjutnya ada PT Lina dengan jobnya J dan kategorinya O, nilai opening balance-nya $50 dan nomor invoice-nya INF 02. Kemudian ada setup saldo awal supplier USD. Pertama kita ke menu setup, kemudian kita ke menu balance. Setelah itu kita pilih supplier balance, kemudian untuk currency-nya kita pilih USD. Selanjutnya kita isikan sesuai dengan tabel berikut. Itu untuk supplier pertama PT Rasa Roti, yaitu dengan jobs-nya P dengan kategorinya L dengan opening balance-nya $100 dan nomor invoice-nya INF 01. Kemudian ada Reynald dengan jobs-nya J dan kategorinya O dengan nilai opening balance-nya $50 dan nomor invoice-nya INF 02. Selanjutnya ada setup saldo awal customer IDR, yaitu pertama kita ke menu setup, kemudian kita ke menu balance, kemudian ke customer balance, dan currency-nya kita pilih IDR atau rupiah. Selanjutnya kita isikan sesuai tabel berikut.
Yaitu pertama untuk customer pertama yaitu PT Lolita dengan jobsnya P, kategorinya L, dan opening balance-nya Rp41.300.000 dengan nomor invoice-nya F03. Selanjutnya ada dari Gatot yaitu dengan jobnya L, kategorinya L, dan nilai opening balance-nya yaitu Rp6.200.000 dengan INF-nya dengan nomor invoice-nya yaitu INF 04. Selanjutnya ada setup saldo awal supplier. Pertama kita ke menu setup, kemudian menu balance, selanjutnya ke supplier balance, dan kemudian currency-nya kita pilih IDR atau rupiah. Yang pertama yaitu supplier yang bernama PT Nana dengan jobs-nya P, kategorinya L, opening balance-nya Rp35 juta, nomor invoice-nya INF 03. Yang kedua ada PT Vex yaitu dengan jobs-nya P, kategorinya L, nilai opening balance-nya yaitu Rp40 juta dengan nomor invoice-nya INF-04. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penginputan shift up item list. Di sini data-datanya, lalu kita pilih modul inventory, lalu ke item list-nya, lalu isikan data pada tab profile, lalu buying detail dan selling details. Ini hasil input dari data persediaan. Nah, seperti ini. Lanjut, selanjutnya adalah transaksi multi-currency, jasa catering, dan penjualan roti. Pertama, kita pilih modul account, lalu record journal entry, lalu isikan data transaksi tersebut. Yang datanya seperti ini. Lalu kita klik record, nanti akan tampilannya seperti ini. Lanjut, untuk pembayaran iklan, kita pilih modul account, lalu record journal entry, isikan data transaksi tersebut, data transaksinya seperti ini. Nah, lalu klik record, nanti tampilannya akan seperti ini. Pembayaran biaya kebersihan. Lanjut, caranya dengan pilih modul account, record journal entry, lalu isikan data-data transaksi, datanya seperti ini. Lalu kita klik record, dengan tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk pembayaran biaya transportasi, kita dapat menyelesaikan dengan cara pilih modul, akun, record journal entry, isikan transaksi tersebut, lalu klik record. Transaksinya yang ini ya. Selanjutnya untuk pembayaran gaji, kita dapat menyelesaikan dengan cara modul, buka akun, record journal entry, isikan data sesuai dengan data yang ini. Klik save as recurring, atur frekuensi, selanjutnya save. Kemudian record. Selanjutnya transaksi penjualan tunai mata uang IDR perusahaan menjual kepada Gatot secara tunai. Kita dapat menyelesaikan dengan buat data customer atas nama Gatot. Pilih menu sales, enter sales, isi data sesuai dengan dokumen yang ini, selanjutnya pilih record. Untuk perusahaan menjual pada PT Lolita secara tunai, kita dapat menyelesaikan dengan cara buat data customer atas nama Lolita, pilih menu sales, enter sales, isi data sesuai dengan dokumen yang ini, selanjutnya pilih record. Untuk transaksi yang ke-7 ada pembelian tunai menggunakan mata uang IDR. Perusahaan PT Vex membeli kue coklat, kue selai nanas, dan kue nanas keju melalui dengan kue coklatnya 10, kue selai nanasnya 5, dan kue nanas kejunya 5. Menggunakan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai, kita input ini untuk transaksinya senilai jumlah totalnya 478.500. Untuk transaksi yang selanjutnya
perusahaan menjual kepada toko Gatot secara tunai. Toko Gatot membeli barang yaitu roti stroberi, kue selai nanas, dan kue nanas keju. Kita input transaksinya, customer-nya itu Gatot dengan invoice-nya nomor 3. Tanggal transaksinya adalah tanggal 6 bulan 1 2021 menggunakan pajak PPN dengan jumlah pembelian senilai Rp2.234.300. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Setiap software akuntansi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Software akuntansi yang paling baik adalah software yang memiliki fitur yang lengkap dan mencakup segala proses-proses akuntansi. Selain itu juga memiliki kemudahan dalam pengoperasian sehingga dapat disesuaikan oleh user atau pengguna. ABSS Premier merupakan suatu aplikasi akuntansi yang dapat memudahkan dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Bila menggunakan aplikasi ini, dapat memperkecil kesalahan dalam pencatatan. Adapun, bila terjadi kesalahan itu disebabkan karena kesalahan user pada saat penginputan data transaksi. Program ini juga mampu dapat mengoptimalkan kinerja karyawan, karena dapat menghemat waktu dalam pelaksanaan kerja atau efisiensi. Apabila menggunakan ABSS ini, setelah kita menginput transaksi dengan benar, maka secara otomatis akan menghasilkan laporan laba atau rugi yang berada dalam analisis bisnis di modul laporan. Karena dengan menggunakan aplikasi ini sangat mudah dan praktis menggunakan, serta menghemat waktu dan jauh lebih modern daripada menggunakan metode pencatatan akuntansi secara manual. Untuk sarannya, sebagai sebuah bentuk usaha yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, maka perusahaan perlu diberi perhatian agar para pelaku usaha tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Permasalahan yang muncul adalah adanya indikasi bahwa para pelaku perusahaan memiliki kesulitan dalam mengelola keuangan secara terstruktur melalui standar akuntansi, di mana salah satu standar akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh para pelaku perusahaan adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi diharapkan dapat mempermudah para pelaku perusahaan dalam mengelola usahanya sekaligus dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang berguna dalam upaya mengembangkan usahanya. Rekomendasi penyusunan berikan hanyalah pendapatan penyusunan dari pendekatan-pendekatan kelebihan dari sudut pandang penyusun. Para pembaca sebaiknya memilih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang dijabarkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.